Hai, Rizky di sini. Kalau akhir-akhir ini kalian udah jarang lihat part PC yang mahal-mahal, di sini kita baru habis nge-build PC yang harganya ternyata hampir 100 juta. Sebelum masuk ke rakit PC-nya, jadi build yang kali ini itu adalah berkonsep high performance dengan RGB yang flashy-flashy gitu, walaupun tetap mempunyai desain yang elegan dan nggak terlalu norak. Di build kali ini kami juga disponsori oleh beberapa brand seperti Zadak, MSI, dan juga NZXT, dan di akhir video nanti akan ada giveaway yang berhadiah menarik, jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Kita mulai dulu dari motherboard. Jadi Mobo yang digunakan adalah salah satu motherboard Z590 high-end dari MSI. MSI Max Z590 Ace adalah salah satu Mobo pentolan MSI yang punya desain flashy gaming dan juga bisa ngangkat prosesor Intel yang kelas atas. Dan juga RAM yang frekuensinya bisa sampai 5600 MHz. Motherboard ini juga punya dua Thunderbolt 4 di bagian I/O belakang dan tentunya sudah support Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1. Buat desainnya, Mobo ini subtle banget, pakai skema warna black and gold kalau lagi mati, dan pas lagi nyala, yang nyala hanyalah RGB di logo naga yang ada di bagian atas sini, dan juga yang ada di chipset. Namun bagian chipset kan nggak begitu kelihatan apabila kita memakai GPU yang relatif besar. Kerennya, motherboard ini udah nggak menyertakan guide dalam bentuk CD lagi, melainkan flash disk. Bener banget karena kebanyakan PC high-end sekarang udah jarang yang punya DVD RW. Kalau masalah kelengkapan lain seperti SATA kabel dan juga skru buat M.2 udah ada semua. Nah, buat prosesornya gue menggunakan prosesor pentolan Intel yang memang bisa dibilang di 11 Gen memang core dan threadnya itu malah berkurang dari seri 10 Gen, tapi kalau ditanya performa gaming atau single core performance dari prosesor ini, jangan ditanya, ini prosesor punya skor yang tinggi banget. Nah, buat RAM karena harus yang RGB, di sini gue pakai RAM dengan merek yang cukup baru di channel ini. Yap, ini adalah merek Zadak, sebuah brand gaming dari Apacer yang sebenarnya udah lama berprofesi di RAM dan SSD. Buat RAM yang kali ini kita sebenarnya berencana mau pakai yang 32GB 4x8GB, namun karena availability-nya agak bermasalah, jadinya kita pakai yang 16GB aja dulu, yaitu 2x8GB. Nah, karena video ini juga disponsori oleh Zadak dan Apacer, jadi kita akan menggunakan SSD dari Apacer yang biasanya gue pakai kalau misalnya menemukan Mobo dan prosesor yang udah support sama PCIe Gen 4. Tentunya karena ini udah memakai motherboard Z590 dan Intel Core Rocket Lake, kita mesti dong pakai SSD PCIe Gen 4 biar kelihatan kalau PC ini memakai barang yang mentokanan semua. Selain itu kita juga memakai SSD SATA dari Zadak untuk data-datanya. Selain SSD dan RAM, Zadak juga memproduksi beberapa lini PC komponen lain. Salah satunya adalah all-in-one water cooling. Water cooling mereka namanya ini juga Spark, dan water cooling ini menggunakan pump milik Asetek. Jadi di pemasangannya itu kita udah sangat familiar banget lah. Hanya aja paling kabel-kabelnya aja yang agak ribet dikit karena membutuhkan colokan USB 2.0, lalu 5 volt yang RGB header itu butuh 2 juga, dan juga 2 kali fan header. Buat casing, gue memakai lagi casing bongsor dari NZXT yang kemarin juga udah dipakai waktu build PC yang terakhir. Dan buat power supply-nya, karena kita nggak ada stok yang 1000 watt, kita pinjem punya teman yang kebetulan punya 1000 watt. Dan karena ini adalah Corsair H1000i yang nggak ada dusnya, kita pakai aja dusnya H1000 yang kebetulan ada di rumah. Masuk ke komponen termahal di build kali ini, GPU-nya gue menggunakan GPU RTX yang paling OG. Ini adalah MSI RTX 3090 Supreme X. Dan kalian bisa lihat dari dimensi dan beratnya kalau GPU ini nggak main-main sama sekali. Di dalam kotaknya aja ada mousepad dan juga tiang support yang disediakan apabila GPU tersebut keberatan buat motherboardnya. Merakit PC ini sama sekali nggak susah, bahkan ini adalah PC yang paling rapih kabel manajemennya yang pernah gue rakit. Kabel-kabelnya juga nggak ada yang ribet, all-in-one pun nggak terlalu yang gimana banget kabelnya, jadi overall nggak ada masalah saat merakit. Hanya saja entah kenapa di motherboard review unit kita kali ini ada isu di slot 1 dan slot 2 RAM-nya, jadinya kita nggak bisa ngebuat RAM-nya itu jadi dual channel, jadi kita menggunakan RAM-nya itu single channel yang kita colok di slot 3 dan 4, jadi benchmark yang kalian akan saksikan
saksikan adalah 16 GB single channel. Pertama-tama kita juga menggunakan tiang dari MSI RTX 3090-nya, namun setelah kita pakai beberapa kali, ternyata mobo dan casingnya itu cukup kuat loh buat menahan RTX 3090 yang berat ini. Jadi akhirnya kita nggak pakai lagi deh supporternya. Nah, buat performanya, di sini kita mencoba benchmark 3D Mark Firestrike dan juga Time Spy. Memang angkanya besar banget, namun nggak sebesar yang kita expect. Karena ini adalah Core i9 dan 3090, kita mengira kalau skornya itu akan jauh lebih tinggi lagi. Kalau buat Core i9-nya sih memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget multi-core-nya, tapi single core-nya bagus banget loh. Ditanya konsistensi performa juga bagus, sekitaran 5 kali Cinebench R15 juga performanya malah naik, jadi nggak ada masalah sama coolingnya sama sekali. Masuk ke benchmark game, entah kenapa Cyberpunk 2077 juga nggak bisa running di atas 100 fps apabila kita menggunakan resolusi yang Full HD dengan RTX yang on. Kalaupun di resolusi 4K, dia malah nggak bisa di atas 60 fps. Di sini kita memang mungkin ekspektasinya terlalu tinggi karena kita nggak tahu atau sampai lupa kalau sebenarnya Cyberpunk 2077 itu bukanlah game yang optimization-nya itu bagus. Karena saat kita main Outriders aja, itu dia saat settingannya sudah ultra, lalu resolusinya juga 4K, itu masih bisa dimainkan di 114 fps-an memakai PC ini. Masuk ke heat management, karena kita juga memakai airflow yang sama dengan PC yang sebelumnya, dan ini adalah airflow yang netral alias 3 fan depan itu memasukkan udara dari luar ke dalam, dan juga ada 2 fan yang ke atas dan 1 fan exhaust ke belakang itu mengeluarkan udara. Jadinya suhu dari komponen-komponen PC yang ada di dalam juga masih friendly dan juga nggak ada yang panas sama sekali. Apabila kita coba 3D Mark Firestrike yang stress test, juga dia bisa pass dengan skor yang cukup tinggi. Dan jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian lihat ini PC budgetnya udah sampai hampir 100 juta, sebenarnya memang cukup mahal ya. Cuman balik lagi kayak tadi, ini PC-nya masih banyak yang kurang gitu. Yang tadinya mau 32 GB aja hanya 16 GB. Dan itu pun ternyata harus single channel. Karena si PC-nya dia itu nggak bisa slot 1 dan slot 2-nya nggak bisa, makanya kita akhirnya bikin jadi single channel, dan itu mungkin juga berpengaruh ke performa gamingnya yang tadi kita lihat ternyata nggak nyampe ekspektasi kita. Walaupun kalau misalnya bisa dibilang memang RTX 3090 ataupun Core i9 punya raw power yang gede banget. Apalagi yang ini kan Core i9-nya dia MCE-nya on. Nah, gue belum coba tuh yang kalau MCE-nya off ataupun di overclock, kita juga belum coba. Cuman kalau misalnya secara suhu, sebenarnya ini dua-duanya adem dan masih ada chance untuk dua-duanya bisa di overclock lebih tinggi lagi sebenarnya. Dan kalau misalnya buat kapasitas, PC yang seperti ini atau casing yang seperti ini, casingnya juga masih menyediakan banyak ruang untuk di-upgrade. Apalagi ruang buat kabel manajemennya itu rapih banget. Kalau misalnya kalian mau bikin PC, kayaknya mau apapun PC yang ditaruh di sini, di casing ini ya, itu gampang deh ngerapiinnya. Karena jalurnya itu udah jelas banget gitu. Terus apa lagi ya, komplainnya nggak ada sih. Sebenarnya komplain nggak ada, dan kalau misalnya kalian tanya bagaimana RGB-nya, kita seneng banget karena dengan Mystic Light itu dia bisa synchronize semuanya, mau yang dari motherboardnya, RAM-nya, sampai ke all-in-one coolingnya, asal udah pakai RGB header aja itu udah cukup. Karena gue sendiri sebenarnya kurang suka kalau yang all-in-one cooling, terus RAM, kadang-kadang dia ada software sendiri, jadi kalau kita mau nge-sync RGB-nya itu juga susah. Nah, yang ini tuh udah gampang, tinggal colokin RGB header aja, udah gitu. Jadi paling itu aja dari gua. Sebelum gua menutup videonya, gua mau bilang kalau kita ada giveaway dari Zadak dan MSI. MSI itu ada jaket juga kalau nggak salah, apa ya, MSI ada hadiahnya juga. Kalau dari Zadak dia ada ID card seperti ID holder seperti ini. Terus ada topi juga. Pokoknya itu buat ngikutin kompetisinya gampang banget. Kalian bisa lihat aja, linknya ada di bawah. Itu pakai Glim. Dan kalau misalnya kalian tertarik, kalian tinggal ikutin aja syarat-syaratnya. Itu nanti dari Glim udah ada. Ya, hadiahnya cukup banyak sih. Jadi pemenangnya kita harap juga akan banyak lah. Tenang aja.
chance-nya tinggi. Oke, jadi itu aja dari gua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky. Stay healthy.